Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk boleh sungguh mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Dan kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini mengucap syukur untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Di waktu-waktu ke depan, di waktu yang singkat ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Berikan kami hati yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup yang mau diubahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Yehezkiel pasal yang ke-13. Yehezkiel pasal yang ke-13, kita akan membaca ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Yehezkiel 13 ayat 3 sampai ayat 6. Mari kita membacanya, saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Saudara, di pasal ini, Yehezkiel 13 ini, Tuhan Allah itu mengumumkan penghukuman terhadap nabi-nabi palsu yang membuat orang Yehuda memiliki rasa aman yang juga palsu. Saudara, Nabi Yehezkiel pada bagian ini, dia berhadapan dengan dua kelompok nabi palsu, yaitu kelompok pertama nabi palsu laki-laki dan kelompok kedua nabi palsu perempuan. Pertama, Yehezkiel itu berkonfrontasi dengan nabi palsu laki-laki. Dan Yehezkiel berkata Tuhan menghukum golongan yang pertama ini. Tuhan membandingkan para nabi palsu yang laki-laki ini dengan anjing hutan yang liar, yang mencari lubang untuk bersembunyi. Saudara, kenapa? Karena nabi-nabi palsu laki-laki ini, mereka tidak berusaha memperbaiki moralitas bangsa Israel. Dan nabi-nabi palsu ini juga tidak memperkuat kerohanian dan spiritualitas bangsa Israel. Mereka tidak membangun tembok di sekeliling Israel agar bisa bertahan dari pertempuran di hari Tuhan. Dan satu-satunya yang diperhatikan oleh nabi-nabi laki-laki ini adalah diri mereka sendiri, kenyamanan mereka sendiri, kepentingan pribadi mereka sendiri. Nabi-nabi ini tidak memberikan kontribusi apapun bagi pekerjaan Allah. Bahkan mereka tidak memberikan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan kemudian di golongan yang kedua ada nabi-nabi palsu perempuan. Saudara, nabi-nabi palsu yang perempuan ini jumlahnya tidak seberapa memang dibanding para nabi palsu yang laki-laki. Jumlahnya itu hanya sedikit, hanya sepersekian mungkin ya. Nah, saudara, kadang Tuhan memang mengangkat nabi perempuan di dalam perjanjian lama untuk tujuan tertentu demi kedaulatan Allah. Tapi biasanya memang Tuhan itu mengutus nabi laki-laki. Cuman ketika ada nabi perempuan, itu berarti ada special case, ada special occasion begitu ya. Sehingga Tuhan mengutus nabi perempuan. Masalahnya, kadang ada wanita-wanita yang mengaku sebagai nabi Tuhan. Mereka merasa mereka ini spesial, sehingga mereka berusaha untuk membawa suara Tuhan. Dan tentunya ini bukan pertanda yang baik, saudara. Nabi Yehezkiel mengumumkan bahwa Tuhan menghukum para nabi-nabi perempuan ini. Saudara, para nabi perempuan ini menggunakan alat bantu ya untuk apa? Untuk memberikan impresi kepada orang yang melihat mereka. Alat bantu itu apa, saudara? Misalnya ada tali jimat di pergelangan tangan, pakai kerudung dengan warna tertentu, memakai baju dengan nuansa tertentu, supaya mereka terlihat seperti orang yang suci, seperti nabi. Tetapi tujuan mereka apa?
Mereka memakai seperti ini supaya mereka punya power untuk mempengaruhi orang lain, supaya mereka punya power untuk bisa mengiming-imingi orang lain. Padahal mereka bukan nabi sama sekali. Bahkan mereka terlibat dalam praktik okultisme, saudara. Dan mereka memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran, bahkan memutarbalikkan keadilan hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak sungguh-sungguh membawa Israel untuk berbalik kepada Tuhan, tapi mereka justru memutarbalikkan kebenaran Tuhan demi keuntungan mereka sendiri. Mereka bahkan bersedia untuk membunuh beberapa orang yang tidak pantas mati demi untung bersama dengan orang-orang yang pantas mati. Dan dikatakan apa? Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan merobek kerudung mereka dan Tuhan akan merenggut tali jimat yang dipasang di tangan mereka. Saudara, hati-hati saudara di masa kini. Saudara, kita itu diberi hikmat saudara dari gereja, dari pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan, dari Alkitab, buku-buku yang kita baca saudara, bahwa apa? Bahwa sebenarnya ketika seseorang mengaku sebagai nabi atau mungkin zaman sekarang sebagai hamba Allah, sebagai utusan dari Tuhan, saudara, kabar yang harus dibawa adalah Injil Kristus, bukan yang lain. Yang harus dikejar di dalam dunia ini adalah keserupaan dengan Kristus, bukan yang lain. Ketika seseorang yang saudara kenal mulai mengatasnamakan agama, mulai membawa Kristus, tapi dalam praktiknya mereka menguntungkan diri sendiri, maka hati-hatilah saudara. Ini merupakan sebuah pengajaran yang salah. Terlepas dari ajaran manapun atau teologi manapun yang kita anut atau yang orang lain anut, saudara, ketika seseorang menggunakan nama agama untuk mencari keuntungannya sendiri, maka ia tidak lagi bekerja bagi Tuhan, melainkan bagi si jahat. Ketika seseorang menggunakan dalih spiritual untuk menjebak orang lain dan memuaskan keinginan sendiri, maka ia tidak sedang memuliakan Tuhan, melainkan sedang memuliakan dirinya yang sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini peran apapun yang kita miliki, mungkin kita saat ini memiliki kedudukan di gereja, kita memiliki peran di tempat tertentu, saudara, bagaimana kita menyikapi kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana kita memperlakukan jabatan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Jangan sampai kita salah fokus dan kita mau memuaskan diri kita sendiri. Jangan sampai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan, kita salah gunakan untuk melayani diri kita sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ampunilah setiap kami Tuhan jika selama ini kami cenderung memuaskan diri kami. Ampuni kami jika kami menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menggunakan dalil agama, menggunakan ilmu-ilmu agama yang kami miliki untuk menguntungkan diri kami sendiri. Kami tidak peka terhadap kebutuhan orang lain dan kami tidak mau tahu terhadap kelemahan orang lain. Kami hanya memikirkan keuntungan diri kami sendiri. Ampunilah setiap kami ya Tuhan. Dan hari ini kami rindu Tuhan agar kami boleh semakin serupa Kristus. Kami boleh sungguh-sungguh diubahkan oleh kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.